Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Fitria dari kelas C Statistika dengan NPM 10060121078. Di sini saya akan memaparkan materi karya tulis ilmiah saya yang berjudul Relevansi Pertumbuhan Penduduk terhadap Fluktuasi Kualitas Hidup Penduduk di Indonesia. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini karena keprihatinan akan laju pertumbuhan penduduk yang saat ini sedang tinggi dan sulit terkendali, sehingga tampaknya ini menjadi permasalahan sosial yang sangat konkret yang sedang hangat-hangatnya dibahas, dan hal ini terang saja berpengaruh terhadap kualitas hidup penduduk yang fluktuatif atau turun naik grafiknya. Masalah kependudukan ini tentunya perlu mendapat perhatian pemerintah lewat kebijakan-kebijakan solutif dan peraturan-peraturan lainnya karena bisa mengancam kesejahteraan penduduk. Yang pertama tentang pertumbuhan penduduk. Menurut KBBI, penduduk itu adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat yang bisa berupa kampung, negeri, pulau, dan sebagainya. Sementara masih menurut KBBI juga pertumbuhan penduduk adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu daerah yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan fluktuasi jumlah penduduk. Hal ini termasuk juga angka kelahiran, kematian, imigrasi, emigrasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada macam-macam pertumbuhan penduduk. Yang pertama itu adalah pertumbuhan penduduk alami yang diukur dari selisih antara angka kelahiran dengan kematian. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk migrasi, diukur dari selisih masuknya penduduk yang bermigrasi masuk dan yang bermigrasi keluar. Kemudian selanjutnya ada pertumbuhan penduduk total yang merupakan hasil jumlah dari pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk migrasi. Berikut ini adalah rumus dari pertumbuhan penduduk alami, migrasi, dan total. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk alami sama dengan angka kelahiran dikurang angka kematian. Kemudian pertumbuhan penduduk migrasi sama dengan jumlah imigrasi atau penduduk yang masuk dengan jumlah emigrasi atau penduduk yang keluar. Nah, sedangkan pertumbuhan penduduk total ini merupakan hasil jumlah antara pertumbuhan penduduk alami dengan pertumbuhan penduduk migrasi, yang mana berarti angka kelahiran dikurangi dengan angka kematian, kemudian ditambah dengan angka emigrasi dikurangi dengan angka emigrasi. Selanjutnya ada tingkat kelahiran dan kematian pada bayi. Yang pertama ada natalitas atau angka kelahiran, ada dua macam angka kelahiran, yaitu angka kelahiran kasar atau crude birth rate, yang didasarkan kepada kelahiran bayi di setiap 1000 penduduk, kemudian angka kelahiran khusus, age specific rate, didasarkan kepada kelahiran bayi di setiap 1000 penduduk pada kelompok usia tertentu. Selanjutnya ada mortalitas atau angka kematian, sama dibagi menjadi dua juga, yaitu angka kematian kasar, crude death rate, yang didasarkan kepada kematian setiap 1000 penduduk, dan angka kematian khusus atau age-specific death rate, didasarkan pada kematian setiap 1000 penduduk pada kelompok usia tertentu. Berikut ini ada rumusnya, ini rumus angka kelahiran kasar, yaitu jumlah kelahiran selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali 1000, kemudian ini angka kelahiran khusus, yaitu jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia tertentu dibagi dengan jumlah penduduk usia tertentu pada pertengahan tahun dikali 1000. Kemudian angka kematian kasar, yaitu jumlah kematian selama 1 tahun, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Selanjutnya ada angka kematian khusus, yaitu jumlah kematian pada kelompok usia tertentu dibagi dengan jumlah penduduk usia tertentu pada pertengahan tahun dikali 1000. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk penyajian data kependudukan. Jadi data kependudukan ini bisa diolah kemudian disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada peta. Peta ini ada beberapa macam juga. Ada peta.map, ini yang warna biru paling atas, kemudian jotmap yang warna ungu, kemudian juga ada choropleth map yang ini ada pembagian
berwarna biru juga. Kemudian ini ada namanya dynamic map. Ini yang lebih berwarna petanya. Nah, selanjutnya, selain dalam bentuk peta tadi, bisa disajikan juga dalam bentuk grafik atau diagram. Ini adalah contoh gambar grafik dan diagram kependudukan. Kemudian bisa juga disajikan dalam bentuk tabel. Nah, fungsi pertumbuhan penduduk tentunya memiliki peranan dan fungsi yang berguna di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatkan kuantitas demografi wilayah, memperbanyak SDM, kemudian memperbanyak juga jumlah penduduk usia produktif, kemudian peningkatan kualitas pendidikan, perluasan ekspansi modernisasi, dan roda perekonomian yang berkembang pesat karena banyak penduduk usia produktif. Seperti itu. Kemudian, seiring dengan peran dan fungsi yang ada, tentunya ada juga masalah-masalah kependudukan di Indonesia, terutama karena Indonesia ini termasuk negara dengan jumlah penduduk yang termasuk tertinggi di dunia, bahkan sempat masuk peringkat keempat penduduk terpadat di dunia, maka ini tentunya menjadi banyak permasalahan sosial yang ada di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah jumlah penduduk yang besar dan sulit terkendalinya fertilitas atau angka kelahiran, mortalitas atau angka kematian, dan migrasi. Yang ketiga ada faktor penghambat pembangunan, rendahnya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan penduduk yang rendah, kemudian sempitnya lapangan pekerjaan karena pertumbuhan penduduk semakin banyak, sedangkan lapangan pekerjaan juga semakin sedikit, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Berikut ini adalah usaha-usaha untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kebijakan pemerintah melalui program KB yang diyakini bisa mengendalikan angka kelahiran. Kemudian meningkatkan kepemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja yang baru, menjalankan program transmigrasi, memberlakukan posyandu untuk mengedukasi perbaikan gizi terutama bagi para ibu-ibu muda. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan program wajib belajar, dan yang terakhir menyediakan dan melengkapi fasilitas kesehatan, terutama fasilitas kesehatan di daerah-daerah tertinggal. Nah, jadi kesimpulannya, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia ini sangat tinggi dan sulit terkendali, sehingga banyak menyebabkan permasalahan sosial yang terjadi di penduduk. Masalah ini tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja dan perlu mendapat perhatian pemerintah yang bisa dikeluarkan dalam bentuk kebijakan atau aturan-aturan, karena fungsinya bersifat lebih mengikat. Serta juga perlu partisipasi aktif para penduduk untuk turut mendukung program tersebut. Karena laju pertumbuhan penduduk ini tentunya berhubungan dengan kualitas kesejahteraan hidup penduduk dan halayak banyak. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.